Mereka tidak memahami hal surgawi yang sebetulnya Yesus berikan kepada mereka saat dapat makan sampai kenyang dan masih sisa berlimpah ruah. Sering kita hanya mengejar dan meminta berkat untuk selalu melekat pada kita. Tetapi diri kita sering tak mau hidup yang sungguh melekat pada Sang Pemberi berkat, dengan segala macam alasan yang sebetulnya menunjukkan bahwa kita hanya mau mewujudkan keinginan dan ambisi diri kita sendiri, bukan mewujudkan kehendak Allah. Hal seperti ini jelas bukan hidup sebagai orang beriman yang benar. Dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para romo, frater, bruder, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sore hari ini kita merayakan bersama hari Minggu Biasa ke-18. Bacaan-bacaan dalam Ekaristi hari ini mengajak kita bersama untuk menjalani hidup sehari-hari sungguh sebagai orang beriman yang percaya kepada penyelenggaraan Tuhan dalam hidup keseharian kita. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, seringkali kami mencari Engkau, tergerak oleh kepentingan dan keinginan kami sendiri. Tetapi Engkau hanyalah memberikan satu-satunya tanda, ialah Yesus Putra Manusia, rezeki kehidupan kekal. Kami mohon bukalah mata hati kami, agar dapat memahami dan mengimani Dia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun. Mereka berkata, andai kata tadinya kami mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, tatkala kami duduk menghadapi kuali penuh daging dan makan roti sepuas hati. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya Aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari, sebanyak yang perlu untuk sehari. Dengan cara itu Aku hendak menguji apakah mereka hidup menurut hukum-Ku atau tidak. Aku telah mendengar orang Israel bersungut-sungut. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kami akan makan roti sampai kenyang. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung-burung puyuh, menutupi perkemahan mereka.
Pagi harinya terhamparlah embun sekeliling perkemahan. Setelah embun menguap, tampaklah pada permukaan gurun sesuatu yang halus mirip sisik, halus seperti embun yang membeku di atas tanah. Melihat itu, umat Israel saling bertanya-tanya, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Lalu berkatalah Musa, "Inilah roti yang diberikan Tuhan menjadi makananmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan memberi mereka roti dari langit. Tuhan memberi mereka roti dari langit. Aku mau menuturkan hikmat yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan diceritakanlah kepada kami oleh para leluhur. Kami mau meneruskannya kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya. Tuhan memberi mereka roti dari langit. Maka Ia memberi perintah kepada awan-awan dari atas dan membuka pintu-pintu langit. Ia menghujankan mana untuk dimakan dan memberi mereka gandum dari langit. Tuhan memberi mereka roti dari langit. Roti para malaikat menjadi santapan insan. Bekal berlimpah disediakan oleh Allah. Dibawanya mereka ke tanahnya yang kudus, ke gunung-gunung yang Ia rebut dengan tangan kanannya. Tuhan memberi mereka roti dari langit. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, di dalam Tuhan aku menegaskan hal ini kepadamu. Jangan lagi hidup dengan pikiran yang sia-sia, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu jangan hidup secara demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Maka sehubungan dengan kehidupanmu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh karena nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Hendaklah kamu mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Hendaklah kamu hidup.
di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di seberang Danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Putra Manusia kepadamu. Sebab dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami lakukan supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Sebab itu kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau lakukan supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Kulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi."
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, iman kepada Tuhan tidak akan membuat kita terbebaskan dari segala perkara duniawi, tapi justru membuat kita harus menghadapi perkara duniawi itu dengan semangat untuk mewujudkan hidup sebagai seorang beriman. Masalahnya, kita ini sering terkecoh dan kurang meyakini akan kebutuhan hidup rohani dan kekal, karena lebih terpikat pada hal-hal yang jasmani dan sementara. Lebih-lebih soal makan minum. Kita sering amat lemot untuk memahami karya Allah dalam hidup ini. Tetapi amat sangat bernafsu dalam urusan perut, seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Iman mereka hanya dihayati sebagai konsep dan tidak menjadi bagian dari kehidupan keseharian, sehingga sering salah langkah. Demi makanan duniawi, kita mencari Tuhan supaya dapat kenyang dan merasa tidak perlu repot untuk berjuang dan berjerih payah mendapat makanan. Seperti yang juga dilakukan oleh orang-orang yang menemukan Yesus di seberang Danau Galilea yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Mereka tidak memahami hal surgawi yang sebetulnya Yesus berikan kepada mereka saat dapat makan sampai kenyang dan masih sisa berlimpah ruah. Sering kita hanya mengejar dan meminta berkat untuk selalu melekat pada kita. Tetapi diri kita sering tak mau hidup yang sungguh melekat pada Sang Pemberi berkat, dengan segala macam alasan yang sebetulnya menunjukkan bahwa kita hanya mau mewujudkan keinginan dan ambisi diri kita sendiri, bukan mewujudkan kehendak Allah. Hal seperti ini jelas bukan hidup sebagai orang beriman yang benar. Saudara-saudari terkasih, nasihat Santo Paulus dalam surat kepada Efesus yang hari ini kita juga dengarkan, patut kiranya kita camkan pada diri kita, agar kita sungguh mengenakan manusia baru yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara-saudari, melalui Ekaristilah, Yesus mengajak kita untuk terpikat kepadanya sebagai Sang Pemberi roti hidup, dan tidak lagi hanya terpikat pada rotinya belaka. Karena inilah yang akan menguatkan kita dan memberi keberanian bagi kita untuk menjalani hidup dengan segala persoalan dan tantangannya. Yesus sungguh mengharapkan kita mencari Dia
bukan karena ingin kenyang sesaat, tetapi supaya kita dapat menemukan Dia yang akan memberikan kehidupan kekal kepada kita dengan melakukan juga kehendak-Nya di dunia ini. Sehingga dengan demikian kita bukan hanya memperoleh berkat, tapi juga menjadi penyalur-penyalur berkat Allah kepada dunia ini. Tekad terasah, penuh upaya, teguh usaha mewujudkannya. Terpikat Tuhan, hidup berdaya, tekun laksanakan kehendak-Nya. Yesus bersabda, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Marilah kita berdoa. Allah Bapa umat manusia, Engkau menuntun kami dalam perjalanan hidup kami dengan sabda Yesus Putra-Mu. Perkenankanlah Roh-Nya membuka hati kami terhadap orang-orang di sekitar kami, agar dapat saling membantu memenuhi lapar kami akan kebangkitan. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Saudara-saudari terkasih, mari kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan, agar kita semakin dimampukan untuk tanggap akan karya Allah dalam hidup kita, dan berani pula untuk membagikannya pada sesama. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.